Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel bersama gue Ginka di Mubinka. Dan jujur gue kangen banget sih cuap-cuap lagi, bikin konten di sini lagi. Karena gue kemarin tuh sempat ada kesibukan baru ya. Jadi gue sama teman-teman gue reviewer movie lain itu kerjasama sama salah satu platform yaitu GoPlay. Kita di sana live streaming nge-review film sekaligus ya bagi-bagi hadiah gitu. Dan jadwal gue kebagian setiap hari Kamis jam 12 siang, nonton aja ya, itu bisa interaksi langsung dan juga gue bagi-bagi kuis di sana. Jadinya seminggu lebih gue nge-update konten baru nih, ya cuma tenang aja nih, gue akhirnya balik lagi ke sini ya. Oke, jadi sekarang gue akan nge-review salah satu film yang konon katanya sih gara-gara film ini kakak Enisa Penari sampai mundur lagi nih. Ini dia film Garis Waktu yang tayang di bioskop. Mama sama papa emangnya pernah tanya sama April apa yang terbaik buat April? Tenang kan yang penting. Ya, semangat lah. Makasih ya. Jangan Jadi sampai mungkin teman-teman udah sempat lihat juga ya posternya, sempat heboh gitu kan, dari produser Layangan Putus dengan aktor yang sama juga, ada Reza Hadian dan juga ada Anya Geraldine juga gitu. Bedanya di sini ada Michelle Didit gitu. Dan sutradaris oleh Mas Dihan Angga yang sebelumnya gue nonton film Just Mom itu gue suka banget, bagus banget gitu. Dan juga nih filmnya diadaptasi dari novel dan lagu karya Fiersa Besari. Lalu gimana impresi gue setelah nonton film ini? Satu kata dulu ya, gue kecewa ya. Kenapa kecewanya? Oke, kita ulas di berikutnya ya. Oke, jadi menceritakan cewek bernama April. Dia adalah anak orang kaya yang ingin disekolahkan di London oleh orang tuanya. Dia mempunyai sahabat bernama Sanya, diperankan oleh Anya. Dan si Sanya ini adalah mantan produser TV yang juga yang memiliki sifat kayak playgirl gitu lah ya, suka mainin cowok gitulah gitu. Nah, suatu hari si April ini nggak sengaja kenal sama seorang cowok ya, cowok sederhana, musisi kafe gitu, namanya Senandika. Lalu mereka jatuh cinta, tapi sayangnya ditentang oleh keluarganya karena perbedaan status sosial. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Oke, jadi disclaimer dulu, gue belum baca novelnya dan gue bukan fansnya Fiersa Besari, jadi gue hanya pure dari sisi penikmat film. Dan oke, hal yang gue suka dulu ya dari film ini ya, memang nih kata-katanya puitis-puitis gitu ya. Mungkin kalau lo anak indie, lo anak senja, mungkin bakal menikmati banget film ini. Nah, untungnya kemampuan Reza Radian sama Michelle Didit itu membawakan kata-kata yang puisi itu, mereka lumayan lah mampu mendelivernya tanpa terasa terlalu cringe. Meskipun itu bukan kayak sebenarnya dialog kayak gitu sih bukan favorit gue sih sebenarnya. Untuk acting Reza Hadian ya oke lah, dia masih terlihat effortless ya, meskipun menurut gue di film ini bukan perform acting terbaiknya gitu. Dia sebagai musisi sih gue ngerasa kurang sedikit believable sebagai musisi gitu ya. Terus juga tanpa harus ada aktor komika di sini. Oke lah, ada elemen komedinya yang lumayan bisa bikin gue mesem-mesem dikit ya, meskipun gak tertawa terbahak-bahak banget, cuman kayak nice try lah elemen komedinya. Dan ini sebenarnya dramanya tuh ceritanya tuh ringan sih, nggak terlalu berat gimana-gimana, dan kayak semacam ya proses dari zero to hero seorang musisi kayak gitu. Jadi kalau lo suka cerita drama yang nggak terlalu berat dan nggak terlalu mikir-mikir sih, ini cocok sih mungkin buat lo. Dan tapi sayangnya nih, kita udah masuk ke consnya ya, saking ringannya itu plotnya itu klise banget, bisa ketebak, dan ternyata gue tuh kayak ngarepin, waduh jangan-jangan abis plot ini ternyata jangan-jangan begini, ternyata bener, pas endingnya jangan-jangan begini, ternyata bener. Jadi kayak maaf nih, kayak jatuhnya ceritanya tuh plotnya tuh mirip FTV, cuman dimasukin ke layar lebar gitu dengan aktor-aktor film layar lebar kayak gitu sih gue ngerasanya. Dan ini tuh untuk karakterisasi pemainnya tuh kayak cuma satu dimensi aja. Gue sedikit ngarepin lebih, mungkin sosok orang yang punya muka dua, atau misalnya dia punya karakter berlapis-lapis. Ini tuh nggak ada sih. Gak ada elemen of surprise or gimana-gimananya gitu loh. Jadi gue mau nggak mau ngebedain ini kan karena kan posternya memang menjual banget ke arah Layangan Putus atau drama rumah tangga dengan orang ketiga, gue pikir begitu kan. Tapi sayangnya gue nggak dapet sisi emosionalnya sih, kayak flat banget. Terus buat dari elemen tata produksinya yang menurut gue kayak ala kadarnya banget gitu. Jadi ada salah satu momen ketika si Senandikanya ini tuh dia lagi mau press conference gitu dengan background cerita, jadi ada lukisan dia gitu, cuman tuh
Itu jelek banget sih lukisannya, itu bukan kayak Reza Hadian sih, mohon maaf, kayak jadi kayak abang-abang ojek online, ayolah tolonglah atuhlah gitu. Jadi gue nggak mau akan mengomentari tentang poster yang menurut gue ini sangat misleading dan sangat clickbait gitu ya, karena aslinya tidak seperti itu. Ini benar-benar definisi buat jualan dan cuan sih kayak menurut gue. Jadi tuh pas awal-awal gue ngeliat actingnya Anya sebagai Sanya tuh kayak kayaknya agak lumayan deh, kayaknya akan lebih baik dibandingin karakter-karakter dia sebelum menjadi pelapor, entah itu di Selesai atau di Layangan Putus. Itu pas awal-awal. Tapi makin ke belakang tuh makin, ya Allah, ternyata masih belum ada perkembangan tentang actingnya gitu loh. Ya jadi overall menurut gue ini sih memang bukan karya terbaiknya Mas Dian Angga gitu. Entahlah emang apakah dia satu-satunya sutradara, apa mungkin ada sutradara lain, atau mungkin apakah dari keinginan dari pemilik modal kok bisa plotnya seklise ini, atau mungkin dari karena mungkin adaptasi dari novel, mungkin novelnya udah ceritanya kayak gitu jadi nggak bisa diutak atik gitu ya. Mungkin just let me know kalau teman-teman yang udah baca novelnya, apakah cerita di novelnya plotnya sama kayak gini atau mungkin ada perbedaan. Tapi ya menurut gue nih kalau misalnya bukan Mas Dehan Angga yang bikin, kayaknya bisa lebih cringe lagi gitu filmnya gitu. Oke, kalau skor versi gue 5 lah per 10 gitu. Jadi ya kalau lo pengen lo mungkin pembaca novelnya atau lo pengen senang aja ngeliat Reza Radian atau ngeliat Anya, ya silahkan nonton. Tapi kalau lo ngarepin film sesuatu yang ya, karena gue sebelumnya suka banget sama Just Mom gitu, gue nonton ini pun juga sebenarnya bukan ekspektasi gue bukan gara-gara Reza sama Anya, cuman karena filmmakernya. Tapi ternyata seperti ini, ya jangan berharap banyak ya, silahkan nonton aja, tapi ya diturunkan saja ekspektasimu gitu ya. Ya oke, itu sekian aja review dari gua. Ya bagaimana pendapat teman-teman yang nonton, suka atau kurang suka kayak gua juga, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukungannya like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video, bye bye.